أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi habana bil iman wa yaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa sahbihi akhyari ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma raditu billahi rabba bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin rabbal alamin. Kita mulai dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang akan kita pelajari berkah, bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi matematika diskrit yang pada minggu sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai konsep himpunan, kemudian diagram Venn ya. Nah, kita review untuk pertemuan sebelumnya ini. Kita sudah membahas mengenai mengenai apa itu himpunan, kemudian bagaimana kita membentuk himpunan menggunakan metode roster, menggunakan set builder notation. Nah, kemudian himpunan bilangan mengenai interval terbuka, tertutup, kemudian universal set, himpunan universal, semesta pembicaraan, kemudian ada empty set, himpunan kosong ya. Kemudian equality, set equality, kesamaan himpunan, kemudian ada subsets atau bagian dari himpunan, kemudian ada proper subsets yang benar-benar subset dari antara dua himpunan tanpa mempertimbangkan kesamaannya. Kemudian himpunan itu dapat merupakan sebagai elemen dari himpunan yang lain, atau suatu himpunan dapat memiliki elemen yang elemennya itu berupa himpunan gitu. Nah, kemudian ada finite set, ada infinite set. Nah, finite set ini adalah himpunan di mana anggotanya, elemennya itu terhingga, dapat didefinisikan, dituliskan. Nah, sementara infinite set ini adalah himpunan di mana anggotanya, elemennya itu tak hingga. Dan ukuran dari finite set itu adalah cardinality, ini dinotasikan dengan ukuran dari suatu himpunan. Cardinality n. Kemudian ukuran dari set, nah ini tadi adalah cardinality atau ukuran himpunannya. Kemudian power set. Power set ini adalah perkalian antara masing-masing elemen di dalam himpunan tersebut, mulai dari himpunan subset dari himpunan tersebut. Jadi kumpulan subset dari himpunan A misalkan, yaitu ada mulai dari himpunan kosong, kemudian himpunan yang terdiri dari satu elemen yaitu 6, 8, 9, kemudian yang terdiri dari dua elemen 6, 8, 6, 9, 8, 9, dan yang terdiri dari tiga elemen 6, 8, 9. Nah, sehingga kardinalitas dari PA, nah nanti kita dapat hitung untuk kasus himpunan A 6, 8, 9 ini, berarti kardinalitasnya adalah 8. Nah, kemudian ordered and tuple. Sebelumnya disebutkan bahwa himpunan itu adalah sekumpulan objek yang unordered atau terurut. Nah, tetapi ada juga lebih spesifik, yaitu ordered set atau himpunan yang elemennya terurut. Itu berarti tuple-tuplenya yang terdiri dari n tuple itu didefinisikan mana yang A1, mana yang A2, mana yang menduduki sebagai elemen pertama, mana yang menduduki elemen kedua, dan seterusnya. Sementara ordered pairs ini adalah pasangan order yang terurut. Jadi dalam suatu tuple elemennya itu bisa berpasangan dan itu juga adalah terurut. Kemudian Cartesian product, ini misalkan kita memiliki himpunan A dan himpunan B, maka Cartesian product dari A dan B dinotasikan ini dengan A kali B, atau ini adalah cross product ya. Cross. Nah, itu adalah himpunan semua pasangan perkalian dari masing-masing elemen A dan B. Jadi satu elemen A berpasangan dengan satu elemen B. Nah, setiap elemen dari A dan B ini akan memiliki pasangannya. Nah, di mana A anggota B, A anggota A dan B anggota himpunan B.
dapat dinotasikan bahwa A kali B adalah ini himpunan di mana elemen-elemennya adalah pasangan satu dari himpunan A dan satu dari himpunan B. Dan A ini adalah untuk setiap anggota elemen himpunan A dan B ini adalah elemen anggota himpunan B. Contohnya di sini misalkan A adalah 6,9, 6 dan 9 elemennya, dan B adalah himpunan yang terdiri dari 3 elemen yaitu X, Y, dan Z. Maka Cartesian produknya atau cross produknya adalah elemen pertama adalah 6,X, kemudian elemen kedua adalah 6,Y, elemen kedua 6,Z, elemen keempat 9,X, elemen kelima 9,Y, elemen keenam 9,Z. Nah, ini adalah contoh Cartesian product untuk himpunan A dan B. Itu tadi apabila himpunannya ada 2, A dan B. Itu bisa kita generalisir, kita bisa perluas apabila cross product untuk himpunan lebih dari 2. Jadi A kali B kali C kali D dan seterusnya, atau A1 kali A2 kali A3 dan seterusnya sampai A kali N. Nah, maka Cartesian produknya itu adalah perkalian dari setiap himpunan. Jadi masing-masing elemen dalam setiap himpunan tersebut dipasangkan. Nah, contoh ini adalah ada A kali B kali C, di mana A ini elemennya adalah 5 dan 7, B elemennya adalah 3 dan 4, dan C elemennya 2, 6, dan 8. Nah, maka Cartesian produknya ini adalah 5, 3, 2, 5, 3, 6, 5, 3, 8, kemudian 5, 4, 2, 5, 4, 6, dan 5, 4, 8, kemudian 7, 3, 2, 7, 3, 6, 7, 3, 8, 7, 4, 2, 7, 4, 6, dan 7, 4, 8. Oke, itu untuk review di pertemuan pertama. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke pertemuan kedua. Nah, pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai operasi himpunan. Operasi himpunan kita mulai dari ada yang nanti akan kita bahas, itu adalah mengenai union, intersection, dan komplement. Union, intersection, dan komplement. Yang pertama, union, gabungan dari himpunan. Union dari himpunan A dan B, nah ini adalah himpunan yang terdiri dari setiap himpunan A dan himpunan B. Maksudnya adalah himpunan dari A union B itu elemennya adalah terdiri dari X, di mana X itu adalah semua elemen himpunan A dan semua elemen himpunan B. Nah, maka setiap X yang ada dalam A atau dalam B, maka itu masuk ke dalam anggota himpunan A union B. Nah, contoh misalkan ini kita punya himpunan A itu adalah 5, 7, 9, kemudian himpunan B itu adalah 5, 6, 8. Nah, maka union dari A himpunan B ini adalah pertama elemen A ini kita masukkan ada 5, kemudian elemen 7 ini ada 7, elemen 9, kemudian di himpunan B ada elemen 5, kemudian 6, dan 8. Nah, maka himpunan union A dan B ini adalah 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah union. Nah, kemudian ada juga intersection. Nah, intersection ini adalah kita dapat membayangkannya irisan biasanya ya. Intersection antara himpunan A dan B ini adalah himpunan yang terdiri dari di mana elemen-elemennya adalah elemen yang ada atau muncul di dua himpunan, yaitu yang muncul di A dan B. Kalau hanya muncul di salah satu saja, nah itu tidak termasuk ke dalam himpunan intersection dari A dan
B. Jadi kita bisa lihat notasinya, ini adalah dan. Jadi yang dia merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Nah, contoh kita memiliki himpunan A 579, kemudian himpunan B 568. Nah, maka intersection-nya adalah elemen yang muncul di A dan B. Kita lihat di elemen A, elemen 5. Tuple 5 ini muncul di himpunan A tapi juga muncul di himpunan B. 5 ini ada di A dan ada di B. Nah, maka elemen 5 ini masuk ke dalam intersection A dan B. 7, nah sementara 7 ini tidak ada di B. Nah, maka dia tidak masuk. 9 tidak ada di B. Berarti dia juga tidak masuk. Nah, kemudian elemen 6 di himpunan B ini tidak ada di himpunan A. Jadi sehingga dia tidak masuk, dan elemen nilai 8 di himpunan B ini tidak ada di himpunan A. Nah, maka dia tidak masuk ke intersection A dan B. Nah, sehingga ini A intersection B itu elemennya adalah 5. Kita bisa lihat ini untuk kardinalitas dari A intersection B itu adalah kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi kardinalitas A intersection B. Oh, maaf, itu A union B ya. Nah, jadi kardinalitas A union B, gabungan dari A dan B. Jadi kardinalitasnya itu bukan ini himpunan A, kardinalitasnya adalah 3, kemudian B adalah 3, tapi unionnya itu bukan berarti 3 tambah 3, yaitu berarti kardinalitasnya adalah 6. Nah, itu tidak seperti itu. Tetapi kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi kardinalitas intersection A dan B. Intersection A, B. Nah, kita ketahui bahwa kardinalitas A gabungan B itu kardinalitasnya adalah 5. Dan itu didapatkan dari kardinalitas A 3 ditambah kardinalitas B 3 dikurangi intersection A, B 1. 3 tambah 3, 6 dikurangi 1, 5. Ini adalah kardinalitas dari union A, B. Nah, kemudian ada istilah disjoint set. Nah, disjoint set ini adalah himpunan-himpunan yang tidak terhubung. Tidak terhubung artinya tidak ada intersection-nya, tidak ada irisannya. Dan tidak ada irisannya itu artinya intersection A, B itu adalah kosong, tidak ada himpunan kosong. Nah, contoh di sini himpunan A 579. Nah, kemudian himpunan B ini 468. Intersection-nya kita lihat 5 tidak ada di B, 7 tidak ada di B, 9 tidak ada di B, 4 tidak ada di A, 6 tidak ada di A, dan 8 tidak ada di A. Nah, karena tidak ada intersection antara A dan B, maka A dan B ini adalah disjoint. Selanjutnya, difference atau pengurangan ya. Jadi A difference B atau A dikurangi B itu elemennya adalah X, di mana X ini adalah elemen dari A dan X ini bukan anggota B. Oke, contoh dulu dari difference. Nah, misalkan himpunan A adalah bilangan ganjil kurang dari 10. 1, 3, 5, 7, 9 gitu. Nah, kemudian himpunan B itu adalah bilangan kurang dari 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Maka A difference B atau A dikurangi B itu adalah elemen yang ada di dalam A tetapi tidak ada di dalam B. Nah, kita dapatkan itu adalah 5, 7, 9. Karena tadi himpunan A 1, 3, 5, 7, 9, himpunan B adalah 1, 2, 3, 4, kurang dari 5, berarti 1, 2, 3, 4 ya. Nah, 5 tidak termasuk, sehingga intersection-nya, difference-nya
adalah 5, 7, 9. Ya. Selanjutnya, ini adalah komplement. Komplement dari himpunan A ini dilambangkan dengan seperti ini, atau negasi, ya, kita mengenal negasi, yaitu adalah himpunan yang elemen-elemennya tidak pada A atau selain dari A. Nah, maka bisa juga dituliskan bahwa komplement A itu adalah universal set atau himpunan universal dikurangi dengan himpunan A. Nah, jadi komplement A itu adalah himpunan X di mana X tidak merupakan anggota A. Misalkan himpunan U kita definisikan yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian A ini adalah 3, 5. Maka komplement A ini adalah elemen yang tidak ada pada A. 1, ini karena tidak ada pada A, maka ini adalah komplement A. 3, ini tidak ada pada A, maka 3 ini ada pada A. Nah, maka dia bukan komplement A. 5, nah ini ada pada A. Nah, maka 5 ini juga tidak termasuk komplement A. 7 dan 9, nah ini tidak ada pada A, maka ini adalah komplement A. Maka himpunan komplement A ini kita dapatkan 1, 7, 9. Union dan intersection itu juga dapat kita generalisir untuk menggabungkan lebih dari 2 himpunan atau mengiriskan lebih dari 2 himpunan. Nah, maka ini gabungan dari himpunan I, di mana I adalah dari 1, 2, sampai N himpunan. Nah, maka unionnya itu adalah elemen yang ada pada setiap himpunan dan diunionkan. Yang ada di salah satu dari himpunan yang diunionkan. Apabila dia ada di A1, atau ada di A2, atau ada di A seterusnya sampai N, nah maka itu masuk ke dalam union. Union AI. Nah, sementara intersection, irisan, apabila dia ada di setiap himpunan dari A1 sampai AN, nah maka dia masuk ke dalam intersection. Representasi dari set. Nah, representasi dari set ini misalkan U itu adalah finite, terhingga, sehingga dapat direpresentasikan. U adalah A1 sampai N. Nah, N-nya ini finite, terbatas. Nah, maka A adalah, di mana A adalah subset dari U, maka A itu dapat kita representasikan dalam bentuk menggunakan bit vektor, di mana B, I itu adalah bit vektor dari himpunan A. I akan bernilai 0 jika AI itu bukan elemen himpunan A, dan akan bernilai 1 jika AI ini adalah elemen atau anggota himpunan A. I ini dari 1 sampai N, jadi sampai finite universal setnya. Nah, contohnya, ini kita punya himpunan U, universal setnya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian, himpunan A-nya ini adalah 8, 6, 9, 9. Maka bit vektor dari A ini adalah seperti ini. 0 ini merepresentasikan elemen pertama 2. Nah, apakah 2 ini ada di adalah elemen himpunan A? Tidak, karena 2 tidak ada di himpunan A, maka di sini nilainya 0. Kemudian 3 tidak ada pada A, maka di sini juga 0. 4 tidak ada pada A, ini 0. 5 ini bukan elemen A, maka 0. Kemudian 6 ini adalah elemen himpunan A, maka di sini dia nilainya 1. Kemudian 7 ini bukan elemen himpunan A, maka dia nilainya 0. Kemudian 8 ini adalah elemen himpunan A. Nah, maka di sini nilainya 1. Kemudian 9 ini adalah elemen himpunan A. Nah, maka dia nilainya juga 1. Nah, maka bit vektor dari himpunan A itu adalah 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1.
Kalau empty set itu apa? Berarti semuanya 0 ya. Kalau himpunan U, bit vektornya ya semuanya 1. Nah, kemudian bit vektor ini juga dapat mengoperasikan union dan intersection. Jadi misalkan U dan A itu seperti slide sebelumnya. Jadi U itu adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian A-nya adalah 8, 6, 9, 9. Dan B adalah 2, 3, 4. Bit vektor dari B, nah menggunakan penjelasan sebelumnya, kita dapatkan bit vektor B ini adalah 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Oke. A union B, nah maka ini adalah bit vektor dari A, dan ini kalau union ini menggunakan OR ya. OR ini adalah bit vektor himpunan B. Nah, kita ingat kembali operator OR apabila dia muncul di salah satu, maka dia akan bernilai 1. Apabila salah satu bernilai 1, maka dia akan bernilai 1. Nah, kita lihat ini di elemen ke 1, 2, 3, 4, 0. Elemen pertama 0. Ini union. Ini 1, 1, 1. Ini bentar. A itu adalah 8, 6, 9, 9. Kemudian B itu 2, 3, 4. Union B, maka ini harusnya bernilai 1 ini ya. Ini berarti saya edit dulu. Union dan intersection dari bit vektor. Himpunan A tadi adalah 8, 6, 9, 9. 1, 0, 1, 1. Kemudian B 2, 3, 4. 1, 1, 0. Nah, maka unionnya itu adalah 1, 1, 1, 0. Kemudian 1, 0, 1, 1. Nah, ini juga 1, 1. Kemudian intersectionnya A intersection B, bit vektor dari A yaitu 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, dan 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Nah, maka itu adalah intersectionnya. Intersectionnya adalah yang muncul di keduanya, atau yang nilainya adalah 1 dan 1. Nah, maka kita dapatkan intersectionnya adalah tidak ada intersectionnya ya. Jadi 0, 0, 0, 0. Oke. Ya, ini A union B. Ini adalah 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Kemudian intersectionnya ini adalah 0 semua. Artinya gabungan dari A dan B itu adalah, kalau kita kembalikan A union B, kita kembalikan ke bit vektor dari U. Nah, maka 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1 itu berarti bernilai 2, 3, 4, 6, 8, 9. Itu adalah unionnya. Kemudian intersectionnya itu tidak ada, karena tidak ada intersection antara A 8, 6, 9, 9, kemudian B 2, 3, 4. Tidak ada intersectionnya. Baik, itu adalah untuk pertemuan kali ini. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.